Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kisti dan Ambu. Hari ini kita mau mereview 7 bahan buku anak yang perlu diketahui. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama ada bedbook. Bedbook itu apa, Kisti? Bedbook itu buku yang bisa dibawa mandi. Oh gitu, ya. Ini adalah bedbook. Bedbook itu adalah buku yang bisa dibawa mandi. Bahannya 100% tahan air. Nah, buku ini adalah buku yang biasanya dijual di BBW. Jadi, belum ada penerbit lokal yang menerbitkan buku jenis bedbook seperti ini. Ini adalah foambook. Foambook ini bisa disebut juga buku busa atau foam seperti namanya. Jadi lapisan-lapisan bukunya ini terbuat dari busa. Jadi empuk banget, insya Allah aman banget ini buat bayi. Cuman di sini peringatan tidak cocok untuk anak di bawah 3 tahun. Karena mungkin khawatir. Aku udah 4 tahun. Oke. Karena mungkin khawatir kotor mungkin ya. Di sini sama sekali nggak keras pinggirannya, nggak ada bagian yang keras. Cuman karena ini setiap lembarnya terbuat dari bahan art paper, jadi ini nggak tahan air, walaupun mungkin yang foam booknya tahan cipratan tapi nggak tahan air. Oke, yang selanjutnya yang ketiga. Ini adalah buku soft cover. Seperti namanya, buku soft cover ini terbuat dari cover yang halus, maksudnya itu bukan dari cover yang keras. Nih soft cover. Biasanya bagian dalamnya terbuat dari bahan art paper juga, sama seperti buku foam book ini. Nah, kalau buku art paper ini dia tidak tahan air dan dia juga mudah sobek. Makanya buku soft cover ini disarankan untuk anak-anak yang berusia di atas 3 tahun atau bisa juga di bawah 3 tahun dengan pengawasan orang tua dan dibacakan oleh orang tuanya. Karena rentan sobek kalau dibaca sendiri atau dipegang sendiri. Di sini juga kita punya buku soft cover. Tapi yang membedakan buku soft cover yang ini dengan buku soft cover yang ini adalah laminasinya. Kalau yang ini laminasinya glossy atau mengkilap. Kalau yang ini laminasinya doff, dari pertama dipegang juga udah kerasa banget kalau ini tuh nggak licin gitu ya kan. Kalau misalkan yang laminasinya glossy itu licin, kalau yang laminasinya doff ini enggak. Buku yang selanjutnya adalah hardcover. Ya, ini buku hardcover. Ya, buku hardcover mirip seperti buku soft cover ini, yang beda adalah di covernya. Kalau buku soft cover yang ini kan covernya halus ya, lemes gitu. Kalau buku hardcover, covernya ini kuat, keras gitu. Kalau untuk kertasnya, biasanya sama, dalamnya itu biasanya kertas matte paper gitu. Sama ini juga kertasnya bahan matte paper. Bedanya buku hardcover yang ini dengan yang ini adalah dalamnya. Untuk buku Semua Titipan Allah, ini dalamnya berbahan matte paper. Jadi nggak bisa ditulis dan dihapus. Sedangkan kalau yang Ramadan Bersama Nusa dan Ramadan Bulan Kebaikan bisa ditulis dan dihapus karena bahannya ini pakai laminasi glossy gitu. Tuh. Kita coba ya. Nih. Misalkan kita sambungin kayak yang ada nggak kelihatan di sini. Nah, kalau salah juga bisa dihapus pakai penghapus spidol atau pakai tisu gitu. Karena buku ini memang buku aktivitas, makanya dia bisa ditulis dan dihapus. Makanya kertasnya juga bahannya beda, walaupun covernya bahannya sama seperti buku Semua Titipan Allah. Sama-sama hardcover, cuman dalamnya itu bahan kertasnya berbeda. Setelah soft cover dan hardcover, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu softbook. Dari judulnya juga udah ketahuan ya, ini Islamic Softbook for Baby, berarti isinya adalah softbook. Softbook itu yang seperti apa, Kisti? Ini lembut-lembut gitu guys. Tidak bisa dihapus gitu sih. Tidak bisa dihapus. Ya, ini namanya buku softbook atau sering juga disebut buku bantal karena ini tuh lembut. Betul sekali. Sering disebut buku bantal karena terbuat dari kain dan dia itu lembut. Cocok banget buat anak di bawah 6 bulan. 0 sampai 6 bulan atau 0 sampai 1 tahun itu cocok banget untuk dikenalkan dengan buku softbook karena bukunya tuh sangat lembut dan juga biasanya di dalamnya ada elemen bunyi. Liatin dulu dua-duanya. Ya. Biasanya di dalamnya itu ada elemen bunyi kresek-kresek kayak gini. Nah, jadi untuk anak di bawah usia 1 tahun, mereka akan sangat tertarik dengan buku ini karena ada bunyinya, pas dipegang itu ada bunyinya. Jadi buku softbook ini biasanya berbentuk buku konsep, yang mana buku konsep itu ada satu gambar besar dan ada sedikit tulisan yang menjelaskan ini tuh gambar apa. Contohnya seperti ini, aku, ibu, ayah, kakak laki-laki, atau seperti ini, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Tauhid pegangan hidupku,
Al-Quran kitabku, Ka'bah kiblatku, malaikat penjagaku, Islam agamaku, jannah tujuanku. Keunggulan buku Islamic Softbook for Baby ini, dia bisa berdiriin gini. Nah, gimana Kisti? Ya, jadi, nah gitu. Jadi bayi itu bisa sambil tummy time atau sambil tengkurap gitu loh, sambil melihat buku di depannya. Kayak gitu ya. Jadi ngeliat buku di depannya ya. Kayak gimana Kisti? Ini dong, lihat buku dong. Buku softbook ini memang diperuntukkan untuk anak di bawah 1 tahun. Biasanya juga bisa dicuci, bisa dijemur. Kadang kan karena anak di bawah 1 tahun itu masih suka gigit-gigit, jadi ini tuh aman untuk digigit-gigit. Cuman biasanya anak di atas usia 1 tahun itu udah kurang tertarik, walaupun konten yang ada di dalam buku ini tuh bisa banget dipakai untuk anak sampai usia 2-3 tahun juga masih cocok. Lanjut ke bahan buku yang paling sering digunakan oleh penerbit-penerbit di Indonesia menurut pengamatan Ambu adalah bahan board book. Bahan board book ini termasuk bahan yang banyak diminati oleh para penerbit lokal di Indonesia. Mungkin karena banyak juga para pembaca yang suka sama buku-buku bahan board book ini, terutama emak-emaknya ya, karena bahan board book ini terbilang cukup kokoh dan juga rentang pembaca untuk buku board book ini juga lumayan panjang, yaitu bisa dibaca oleh anak-anak usia 1 sampai 5 tahun kebanyakan buku-bukunya. Nah, di sini kita punya beberapa buku berbahan board book ya Kisti. Ada yang judulnya apa aja? Ini habis sayang. Oh. Ya. Kalau yang ini? Ini judulnya Naura minta tolong. Aku bilang tolong. Kalau yang ini? Maha menciptakan. Ya, yang Maha menciptakan. Dan yang ini? Keluar rempah. Wila dan Rempah Kesayangan Ibu. Kita ambil contoh beberapa buku, karena di antara beberapa buku ini ada perbedaan-perbedaan yang kita akan bahas. Mau yang mana dulu? Mau yang mana ya, yang Wila? Yang Wila, oke. Buku Wila dan Rempah ini bahannya adalah board book ivory. Jadi di sininya itu memang warnanya tuh putih gading atau ivory. Di sini bisa dilihatnya dari sini. Ivory. Sama juga seperti buku yang Maha Menciptakan dan buku Nabi Sayang Allah. Ini tuh tiga-tiganya ivory board book. Ivory board book. Ini yang foto enggak? Ya, sedangkan buku Aku Bilang Tolong ini tuh disebutnya gray board. Karena warnanya warna abu-abu. Nggak ada temennya, ya. Ada yang sama-sama buku gini juga. Tuh, kelihatan nggak sih perbedaannya? Kalau yang ini gray board dan yang ini ivory board. Tapi keempat-empatnya ini termasuk golongan buku board book. Lalu, dua buku ini, walaupun yang ini gray board, yang ini ivory board, di dalamnya menggunakan laminating glossy. Jadi bisa ditulis dan juga dihapus. Kadang kan namanya anak-anak balita kan mereka suka coret-coret di mana aja ya. Nah, kalau untuk buku-buku board book yang laminasinya glossy, bisa misalkan kecoret nih, bisa dihapus. Bisa dihapus sama penghapus spidol maupun tisu atau lap basah. Nah, sedangkan dua buku ini laminasinya sedangkan dua buku ini tidak bisa dihapus karena laminasinya bukan glossy, melainkan laminasinya tuh doff. Laminasi doff nih. Ini kalau dipegang kerasa banget sih kalau ini tuh doff, ini nggak glossy, nggak licin sama sekali. Juga yang ini. Nih, ini juga kita coba. Nih. Ini kita coret dikit aja ya. Tuh. Coba. Kita coret sedikit untuk cobain. Dan ini walaupun bisa dihapus pas masih basah, tapi ini nggak bisa benar-benar bersih. Nggak bisa benar-benar bersih. Tadi Ambu udah coba juga sih, udah coba juga ngetes pakai spidol warna hitam dan memang nggak bisa dihapus walaupun udah pakai, ya walaupun udah pakai lap basah, pakai air nggak bisa dihapus karena ini memang laminasinya doff dan bukan untuk dicoret-coret gitu. Jadi ayah bunda dan teman-teman yang punya buku bahan board book tapi dia laminasinya doff itu harap dijauhkan dari coretan-coretan. Oke, sekarang yang terakhir, karena Kistinya lagi asik menggambar di buku Aku Bilang Tolong, nggak apa-apa karena bisa dihapus. Jadi kita lanjut aja. Satu lagi adalah buku dengan bahan art karton. Nih, buku dengan bahan art karton ini biasanya lebih tipis dari bahan board book gitu. Karena dia memang peruntukannya biasanya usianya bukan juga untuk balita, tapi bisa aja sih kalau mau dipakai untuk balita gitu. Di sini kita punyanya yang buku aktivitas, Jurnal Safar Anak Muslim. Jadi ini buku aktivitas itu. Di sini laminasinya glossy ya, karena ini buku aktivitas biar bisa dihapus dan ditulis. Mau coba? Boleh. Ini bahannya art karton, laminasinya glossy. Sejauh pengamatan Ambu, jarang ada buku art karton yang laminasinya itu doff, keseringannya glossy. Pinjem?
Jadi bisa ditulis dan dihapus oleh anak. Mana? Cocok banget untuk jadi buku aktivitas kayak gini. Mau coba. Coba tulis Kisti. Nih, Kisti nulis apa? Kitty. Ya, coba dihapus. Jadi kalau di buku art karton biasanya bagian cover dan bagian isinya itu nggak terlalu beda, bahkan sama ketebalannya itu. Gimana nih caranya supaya nggak salah pilih atau nggak ketukar? Sebetulnya gampang bun, karena masing-masing buku itu kelihatan dari binding atau penjilitannya. Jadi beda jilidnya itu juga beda nama bahannya. Contohnya nih, yang bath book ini binding atau jilidnya apa ya? Ini kayaknya kayak ditempel pakai sesuatu. Cuma saya juga kurang tahu ini namanya bindingnya apa. Kemudian untuk yang foam book ini dilem ya. Ini tuh dilem, setiap halamannya itu dilem dan juga bindingnya pakai kertas. Untuk yang soft cover, dia bindingnya pakai hektar. Nih, bisa dilihat juga di sini nih, pakai hektar ya, pakai staples itu. Terus untuk yang hard cover, bindingnya itu dijahit. Kayak gini kan bindingnya, jilidnya, penjilitannya. Di sini ada benang jahitnya. Jadi kalau yang hard cover ini binding atau jilidnya itu dijahit. Kalau yang board book ini bindingnya pakai lem. Biasanya kelihatan di bagian sininya nih. Coretan. Gak apa-apa. Kalau ini yang soft book, buku kain udah jelas pasti dijahit ya, pakai benang kain. Nah, untuk yang art paper biasanya bindingnya itu pakai ini, jilid ring ya. Ya, pakai ring ini seperti itu. Nah, dari ketujuh bahan buku anak yang barusan kami jelaskan, kira-kira yang mana sih buku yang paling bagus? Jawabannya adalah semuanya bagus. Maksudnya bagus di sini adalah setiap bahan buku itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ayah bunda tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya saja ya. Oke lanjut. Dan kembali kepada kebutuhan bunda dan anak. Bunda sama anak sekarang lagi perlu buku yang berbahan apa? Misalkan untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Tentu saja kami akan merekomendasikan buku yang berbahan kain karena ini lembut banget dan aman untuk bayi. Atau untuk anak di atas 1 tahun, 1-5 tahun anak balita, kami merekomendasikan buku berbahan board book. Atau buat anak di atas 3 tahun, bisa diberikan buku hardcover, terus art paper, juga buku board book juga masih cocok, dan juga buku soft cover. Jadi kembali lagi ke kebutuhan anak dan juga bunda. Oke deh ayah bunda dan teman-teman, itu tadi 7 bahan buku anak yang perlu diketahui versi Ambu dan Kitty. semoga bermanfaat. Ambu dan Kisti pamit dulu. Dadah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa like video ini kalau video ini bermanfaat dan juga share ke teman-teman di semua media sosialnya. Subscribe juga.